Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuria. Saya mahasiswi dari HTN kelas A. Ingin mempresentasikan filsafat hukum Islam. Langsung kita bahas ya. Yang pertama ada metodologi hukum Islam, objek dan subjek hukum Islam. Hukum dalam konsep ilmu usul fikih dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum takfiyah dan hukum wajhi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtidah, at-takhir, dan al-wahid. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangannya. Menurut Juhar S. Praza menyebutkan kitab sebagian al-mukhatabi, yakni produksi dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-itika imperatif ialah tuntutan untuk melaksanakan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan dosa dan disiksaan, disebut dengan wajib. Sedangkan tuntutan yang harus ditinggalkan, yaitu jika dilakukan akan berdosa dan mendapatkan siksa, disebut dengan haram. Selanjutnya ada at-takhyir fakulatif, ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya, yang disebut dengan al-ibah. Perbuatan disebut dengan mubah. Selanjutnya kita membahas ada beberapa hukum takyifi, yaitu yang pertama nih ada ijab, yaitu firman yang menuntut sesuatu perbuatan dengan tuntutannya yang pasti. Yang kedua ada nasbah, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanafiyah, hukum taklif dibagi menjadi 7. Yang pertama itu ada fardu, yang kedua ada wajib, yang ketiga ada tahrim, yang keempat ada taharam tahrim, yang kelima ada taharam tasid, yaitu yang keenam ada nasha, dan yang terakhir ada ibahat. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu pemerintahan berdasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutakawir yang memerintahkan, itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi jika pemerintahan itu berdasarkan pada dalil yang kejahani, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula hal yang dengan larangan, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat'i, disebut dengan haram. Sebaliknya, jika larangan itu didasarkan pada dalil yang kejahani, maka pertolongan pada hukum makruh. 5 atau tujuan jenis hukum tersebut dinamakan dengan tahlifiyah, yang artinya tuntutan atau memberi beban. Tahlifiyah itu disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wajhi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau mushabah, atau sebagian syarat yang lain, masyurut, atau sebagian penghalang mani adanya yang lain. Terus selanjutnya kita membahas hukum wajhi dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, mani. Terus selanjutnya kita membahas tafsir, salah satu metode penggalian hukum Islam, Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, ini sebagian sumber hukum Islam yang kemudian nas-nasnya itu terkandung di dalamnya ditunjukkan untuk mukallaf. Maka untuk mempermudah pelaksanaan hukum yang dimaksud, upaya ulama di bidang usul fikih dan bidang fikih mulai menggunakan pendekatan rasio dalam penggalian makna dan maksud yang terkandung oleh kedua sumber hukum tersebut. Meskipun nas Al-Quran dan Sunnah telah dimunakafkan, campur tangan akal dan tidak dapat dielakkan. Selanjutnya kita membahas Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah, yaitu aliyah. Tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis-hadis yang menjelaskan atau melalui pendekatan istijad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Selanjutnya ada munasabah al-ayah, merupakan cara kerja akal yang istidiyah, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk
paradigma penafsiran tersebut. Selanjutnya kita membahas istijad sebagai metode penggalian hukum Islam. Istijad sendiri berasal dari kata jahda, yaitu al-mayadah, yaitu sulit, berat, susah, atau sukar. Menurut Rahmat Syafi'i, secara etimologis kata istijhad artinya kesulitan dalam kesusahan, al-masyah. Juga diartikan dengan kesanggupan, kemampuan kita ini yang disebut dengan at-taqiyah. Terus kata juhad yang melanjutkan menjadi istijad diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan semua tenaganya. Istijad ialah usaha maksimal untuk mendapatkan sesuatu. Jika tidak sungguh-sungguh, tidak dapat disebut dengan istijad pastinya, melainkan takfir, berpikir biasa dan sederhana. Menurut Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan istihad menurut ulama usul fikih yaitu menyegerakan daya dan kemampuan untuk menghasilkan hukum syariat dari dalil-dalil syarat yang terperinci. Dari semua definisi tentang istihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa istihad yaitu yang pertama nih, ada pengarahan akal, pikiran dan para fuqah atau usiliyah. Yang kedua ada menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga ada berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. Yang keempat ada menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan menegakkannya. Terus yang kelima ini ada dalil-dalil yang diperinci sedemikian rupa sehingga hilangnya kejaniannya. Yang keenam ada hasil istijab bentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkannya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.